Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizwan Diarsad dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi analisis sumber daya alam menggunakan GIS atau Geographic Information System. Geographic Information System atau GIS merupakan sistem informasi yang dikhususkan untuk mengelola data yang memiliki informasi spasial. GIS dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pengelolaan SDA atau sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bagi masyarakat Indonesia, melimpahnya kekayaan alam tersebut merupakan suatu anugerah terbesar dan terindah dari Yang Kuasa. Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing daerah memiliki potensi kekayaan alam yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh letak geografis maupun letak astronomis. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia diantaranya ada 5, yakni 1. Kekayaan berupa tanah subur, 2. Kekayaan hutan, 3. Keanekaragaman fauna dan flora, 4. Kekayaan bawah laut, 5. Keindahan alam berupa objek wisata. GIS atau Geographic Information System dapat bekerja berdasarkan sistem komputer yang data-datanya berasal dari survei dan juga observasi. Data yang diperoleh ini kemudian diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai bidang, salah satunya di bidang sumber daya alam atau SDA. Kecanggihan teknologi menjadikan proses pengolahan data ini semakin cepat dan akurat. Keakuratan data inilah yang akan dijadikan acuan dalam mengidentifikasi lahan dan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. GIS atau Geographic Information System sangat bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya alam, terutama pada negara Indonesia yang dimana kesediaan sumber daya alam di dalamnya sangat melimpah. Dalam GIS terdapat beberapa tahapan, yaitu input, proses, dan output. Tahapan tersebut digunakan untuk memasukkan atau mengetahui sebuah data yang akan dianalisa. Tahapan input, proses, dan output juga merupakan acuan dalam mengelola sumber daya alam, terutama pada bidang pengolahan sumber daya alam. Antara lain ada di bidang pertanian, di bidang perikanan, kehutanan, dan juga bidang pertambangan. Ada beberapa contoh manfaat GIS atau Geographic Information System dalam bidang sumber daya alam. Ada 2, yakni 1. Untuk mengetahui persebaran sumber daya alam yang terdapat di Indonesia seperti minyak bumi, batu bara, emas, timah, nikel, dan jenis barang tambang lainnya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui persebaran kawasan lahan di Indonesia. Beberapa kawasan lahan yang dianalisa diantaranya kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan sudah rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, dan perubahan fungsi dan pemanfaatan lahan. Itulah penjelasan tentang analisis sumber daya alam menggunakan GIS atau Geographic Information System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fajar Abed dari kelompok 3 ingin menjelaskan analisis potensi pariwisata menggunakan GIS. Pertama, yaitu perencanaan pariwisata yang efektif sangat penting untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang sukses. Dalam era digital saat ini, sistem informasi geografis atau GIS telah menjadi alat yang sangat berguna dalam perencanaan pariwisata. GIS adalah teknologi yang menggunakan data spesial dengan informasi geografis untuk menghasilkan pemetaan yang akurat dan visualisasi dalam data. Dalam konteks perencanaan pariwisata, GIS dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi pariwisata, menganalisis data spesial, melakukan analisis SWOT, mengelola sumber daya alam lingkungan, membangun peta interaktif,
dan menerapkan konsep pariwisata pintar. Apa itu SIG dan bagaimana dapat membantu dalam pengembangan rencana pariwisata yang lebih efektif? SIG adalah sistem yang menggabungkan data spesial dengan informasi geografis untuk menghasilkan pemetaan yang akurat dan visualisasi data. Dalam konteks perencanaan pariwisata, SIG dapat membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data, memetakan dan memvisualisasikan data, serta membuat keputusan dan melaksanakan rencana. Dengan menggunakan SIG, perencana pariwisata dapat mengidentifikasi potensi pariwisata di suatu wilayah, menganalisis data spesial untuk mengidentifikasi tren dan pola, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan rencana pariwisata. Langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pariwisata menggunakan SIG. Langkah pertama dalam mengembangkan rencana pariwisata menggunakan SIG adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Data yang diperlukan termasuk data spesial seperti peta, data demografi, data ekonomi, dan data pariwisata. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi potensi pariwisata di suatu wilayah. Kedua, setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah berikutnya adalah memetakan dan memvisualisasikan data. Dalam ini SIG digunakan untuk membuat peta yang menunjukkan potensi pariwisata di suatu wilayah. Peta ini dapat membantu perencana pariwisata dalam memahami distribusi spesial potensi pariwisata dan mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Ketiga, setelah data dipetakan dan divisualisasikan, langkah terakhir adalah mengembalikan keputusan dan implementasi rencana. Dalam hal ini, SIG dapat membantu perencana pariwisata dan dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data spesial. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk melacak implementasi rencana pariwisata dan memantau perkembangannya. Menggunakan data spesial untuk mengidentifikasi potensi pariwisata di suatu wilayah. Data spesial sangat penting dalam perencanaan pariwisata karena dapat memberikan informasi tentang distribusi spesial potensi pariwisata di suatu wilayah. Contoh data spesial yang digunakan dalam perencanaan pariwisata termasuk peta topografi, peta iklim, peta vegetasi, dan peta instruktur. Dengan menggunakan data ini, perencana pariwisata dapat mengidentifikasi potensi pariwisata seperti tempat wisata alam, tempat wisata budaya, dan tempat wisata sejarah di suatu wilayah. Misalnya, dengan menggunakan peta topografi, perencana pariwisata dapat mengidentifikasi daerah penunggang yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata alam. Dengan menggunakan peta iklim, perencana pariwisata dapat mengidentifikasi daerah dengan iklim yang cocok perkembangan pariwisata seperti pantai dan pulau. Dengan menggunakan peta vegetasi, perencana pariwisata dapat mengidentifikasi daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan menggunakan peta instruktur, perencana pariwisata dapat mengidentifikasi daerah dengan aksesibilitas yang baik yang dapat mendukung perkembangan pariwisata. Memanfaatkan teknologi drone dalam mengumpulkan data spesial untuk perencanaan pariwisata. Pemanfaatan teknologi drone dalam mengumpulkan data spesial telah menjadi tren dalam perencanaan pariwisata. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera dan sensor yang dapat mengumpulkan data spesial dengan akurasi tinggi. Keuntungan menggunakan drone dalam pengumpulan data spesial adalah dapat mengakses area yang sulit dijangkau oleh manusia,
mengumpulkan data dengan cepat dan efisien, dan menghasilkan data dengan resolusi tinggi. Contoh penggunaan teknologi drone dalam perencanaan pariwisata termaksud pemetaan topografi, pemetaan vegetasi, pemetaan pantai, dan pemetaan situs arkeologi. Analisis SWOT menggunakan SIG untuk mengembangkan rencana pariwisata yang lebih efektif. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu destinasi pariwisata. Dalam konteks perencanaan pariwisata, SIG dapat digunakan untuk melakukan analisis SWOT dengan menggunakan data spesial. Dengan menggunakan SIG, perencanaan pariwisata dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu destinasi pariwisata berdasarkan data spesial seperti peta topografi, peta iklim, peta vegetasi, dan peta infrastruktur. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman suatu destinasi pariwisata berdasarkan data spesial seperti peta perkembangan ekonomi, peta perkembangan demografi, dan peta perkembangan pariwisata. Baiklah, saya atas nama Galang akan melanjutkan penjelasan tentang materi analisis pariwisata menggunakan GIS. Membangun peta interaktif untuk mempromosikan pariwisata menggunakan GIS. Peta interaktif adalah peta yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna untuk memperoleh informasi tentang destinasi pariwisata. Dalam konteks promosi pariwisata, peta interaktif dapat digunakan untuk mempromosikan destinasi pariwisata dengan cara yang menarik dan interaktif. Keuntungan menggunakan peta interaktif dalam promosi pariwisata adalah dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang destinasi pariwisata, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan peta dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari informasi tentang destinasi pariwisata. Mengimplementasikan konsep pariwisata pintar menggunakan SIG untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Pariwisata pintar adalah konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Dalam konteks ini, SIG dapat digunakan untuk mengimplementasikan konsep pariwisata pintar dengan menggunakan data spasial. Contoh penggunaan SIG dalam pariwisata pintar termasuk penggunaan peta interaktif untuk memberikan informasi real time tentang destinasi pariwisata. Penggunaan aplikasi seluler untuk memberikan paduan wisata interaktif dan penggunaan teknologi augmented reality untuk memberikan pengalaman wisata yang imersif. Studi kasus SIG dalam perencanaan pariwisata di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang telah menggunakan SIG dalam perencanaan pariwisata. Contoh studi kasus SIG dalam perencanaan pariwisata di Indonesia termasuk pemetaan potensi pariwisata di Bali, pemetaan potensi pariwisata di Yogyakarta, dan pemetaan potensi pariwisata di Lombok. Dalam studi kasus ini, SIG digunakan untuk mengidentifikasi potensi pariwisata di suatu wilayah, menganalisis data spasial untuk mengidentifikasi tren dan pola, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan rencana pariwisata.